Syiar Sair. Muslimat NU berdaulat. Yes. Terima kasih. Ibu-ibu masih semangat gimana? Semangat, tetap semangat ya. Baiklah, kita teruskan tadi dialog interaktif selanjutnya. Begini Nyai, saya itu pernah mendengar bahwa umumnya yang masuk jaringan teroris dan radikalisme itu diiming-imingi katanya nanti kalau mati itu akan disambut oleh 70 bidadari. Bayangkan ya, 70 bidadari katanya loh, ini katanya akan menyambut kita nanti pada waktu kalau teroris itu sudah mati. Nah, kira-kira apa yang membuat mereka itu sebegitu percayanya Nyai dengan iming-iming yang seperti itu? Monggo. Iya. Jadi strategi terorisme itu memang mengalami suatu perubahan-perubahan di dalam melakukan teror maupun pengeboman di mana-mana. Apalagi kalau seseorang yang ketika pemahaman agamanya itu belum kafah, padahal di Islam sendiri dikatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah. Allah. Jadi kalau seseorang yang tidak memahami Islam secara kafah atau dia memahami Islam secara parsial, itu cenderung akan memahami dogma yang telah ditekankan oleh para gerakan terorisme maupun radikalisme dengan sepihak. Kalaupun di Al-Quran dikatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah. Innahu lakum aduwwum mubin. Allah. Jadi jelas di ayat itu ketika seorang itu dalam masuk Islam tidak secara menyeluruh, hanya secara parsial, hanya bagian-bagiannya, hanya kepingin masuk surga tapi dengan cara Keliru. mati bunuh diri. Ini justru itu adalah jalan syaitan. Dan ini sangat dibenci oleh Allah. Kalaupun kita menginginkan surga, berarti tidak harus dengan teror. Kalaupun kita menginginkan bidadari, masih banyak amalan-amalan saleh yang harus kita lakukan, yang harus kita investasikan selama di dunia ini. Betul apa tidak Ibu? Betul. Jadi intinya kalaupun ingin mendapatkan bidadari, ini bagaimana ibu-ibu untuk mendapatkan Arjuna? Nah, berarti tidak hanya dengan orientasi bom bunuh diri tadi. Justru jangan ya punya Ya, justru jangan sampai itu terjadi. Nah, kalau kita menilik di ayat, kenapa terorisme ini sangat dilarang dalam Islam? Dalam surat An-Nisa ayat 171 itu dikatakan begini. Ya ahlal kitabi la taghullu fi dinikum. Hai ahli kitab, janganlah engkau terlalu melampaui batas di dalam agamamu. Itu ahli kitab yang datangnya sebelum risalah Khatamul Anbiya, yaitu Rasulullah. Berarti kepada ahli kitab aja di dalam teks Al-Quran dikatakan jelas, kita tidak boleh melampaui batas
terhadap pemahaman agama. Apalagi kita sebagai umat Islam, tentunya jangan terlalu merasa purifikasi yang terlalu merasa kita itu paling benar, paling suci, tetapi tidak mengindahkan pada golongan lain dalam berkeyakinan terhadap memahami nilai-nilai syariat Islam, bersifat primordial, merasa kita itu yang mungkin paling terbenar, terhusuk, paling benar, yang paling benar gitu. Ya. Jadi intinya kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam hal apapun, seperti itu ya Nyai. Iya. Baik dalam hal juga mendalami agama, dan kitabnya itu jangan kitab Google seperti sekarang ini ya Bu Nyai ya. Kitabnya harus sesuai dengan kitab kuning ya. Ya, harus dicarikan ustadz. Kalau kita dapat Google, di murajaahnya, dikembalikan lagi kepada literaturnya. Misalkan di Bukhari Muslim atau Jawahirul Bukhari, atau mungkin kitab-kitab yang lain, Daqaiqul Akhbar, ataupun kitab-kitab di Arba'in Nawawiyah dan lain, harus ada literaturnya, harus jelas. Oh, seperti itu. Iya. Terus saya juga mau bertanya ini Bu Nyai, mengapa ya jaringan itu kelihatannya itu kebanyakan kok malah orang-orangnya itu kayaknya khusyuk, beribadahnya itu khusyuk, tertib menjalankan sholat 5 waktu dan sebagainya. Nah itu kebanyakan kok seperti itu kenapa ya Bu Nyai ya? Iya. Seseorang itu kalaupun kita dalam ideologi secara syariat kita harus kuat, secara amalus sholihah kita juga harus kuat, karena iman tanpa Islam tidak akan jalan. Islam tanpa amalus sholihah, tanpa akhlakul karimah, itu pun tidak bisa menjadi satu internalisasi nilai-nilai Islam yang secara kafah tadi. Jadi kalau seorang itu sholatnya bagus, maka jangan melakukan teror, apalagi mempunyai pemahaman yang radikal, karena itu akan menjerumuskan pada titik lubang yang mengakibatkan pada kerusakan, kekerasan, terus terjadinya kerenggangan, hablum minan nasnya kurang, apalagi untuk hablum minallah. Karena orang yang sholatnya baik, maka dia harus orang yang khusyuk sholatnya, jangan sampai dia mau melakukan tindakan terorisme, apalagi menjustifikasi orang lain kalau sholatnya tidak sama dengan kita, dalam artian yang sesuai dengan syariat Islam, mungkin ada khilafnya dan sebagainya, kita mengkafirkan, itu harus kita waspadai. Jadi Islam itu tidak hanya simbolik, kelihatannya jenggotan gitu ya, khusyuk dan sebagainya, tetapi amalannya harus sepadan dengan nilai-nilai Islam, akhlakul karimahnya yang ditekankan dan membawa kemaslahatan umat. Berarti kalau dia itu melakukan suatu destruktif, upaya-upaya menghancurkan, berarti itu tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Oh iya Bu Nyai, kita sering mendengar itu jaringan Al-Qaeda dan ISIS itu. Itu kira-kira perbedaannya apa antara ISIS dan Al-Qaeda? Monggo. Ya. Jadi kalau Al-Qaeda kita tentunya sudah tahu betul, Al-Qaeda ini dipimpin oleh Osama bin Laden. Jadi kalau dulu sebelum adanya ISIS, satu-satunya jaringan yang kita tahu pelaku terorisme itu Al-Qaeda. Jadi keduanya sama-sama juga pelaku teroris. Itu yang Kalau Osama bin ISIS, Laden ya? Iya, kalau ISIS iya. itu Islamic State of Iraq and Syria. Jadi kalau Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam.
Ini dikomandoi oleh Abu Umar Al-Baghdadi. Jadi makanya kita harus tahu sebenarnya ada jaringan Islamia, ya, harus ada jaringan-jaringan yang mempunyai at-takfiri, yaitu mengkafirkan kepada golongan-golongan yang lain. Nah, ini yang terakhir ya Bu Nyai ya. Bagaimana cara kita mewaspadai jaringan atau kelompok terorisme dan radikalisme itu supaya tidak masuk ke dalam diri kita, tidak bisa mempengaruhi diri kita, lingkungan kita, utamanya para nahdiyin yang menjaga penuh Islam rahmatan lil alamin. Monggo. Jadi ketika kita hidup di NKRI, ini suatu aset bahwa NKRI ini adalah harga mati. Bagaimana para pendahulu kita, ulama kita memberikan nilai-nilai 5 karakter. Ini sudah merupakan upaya untuk pencegahan. Yang pertama, kalau seseorang itu mempunyai nilai karakter dalam dirinya, ada ta'awun, kerjasama, suatu corporation yang bagus, yang elok, tentunya dia akan mengedepankan semangat kebersamaan dan gotong royong. Yang kedua, kalau seseorang itu mempunyai nilai karakter tasamuh, orang yang ta'awun al birri wa taqwa, dia akan maju ke tahap berikutnya, yaitu tasamuh. Tasamuh itu sikap saling toleransi, di dalamnya saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, kalau orang sudah ta'awun, tasamuh, maka dia bisa tawazun. Dalam kehidupannya dia akan seimbang di dalam hablum minallah dan hablum minannas, seimbang dunianya dan akhirat. Yang keempat, dia akan bisa ta'adul. Dia akan adil, karena kalau orang yang adil, dia tidak akan mendolimi kepada orang lain. Pertanyaannya, sudahkah kita adil pada diri kita sendiri sebelum kita berlaku adil kepada orang lain? Yang terakhir adalah sikap takwa. Ini orientasinya orang bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Orang takwa dia tidak akan selalu berbuat yang aneh-aneh, apalagi menakut-nakuti, melakukan sikap atau gagasan yang ekstrim, menyalahkan pada golongan kelompok yang lain. Kepada orang yang beda agama aja kita harus hidup berdampingan damai. Kalau orang yang takwa, dia mempunyai sikap arogansi, ya, tidak mau berdampingan, hidup rukun dengan agama yang lain, tentunya dia belum masuk pada kriteria takwa. Karena untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan semangat piagam Madinah, ya, kita harus berkolaborasi bersama-sama, kita harus mengedepankan nilai perdamaian, dan tentunya kita wujudkan stabilitas nasional kita dengan menjaga keutuhan NKRI. Baiklah para pemirsa Madu TV dimanapun berada, intinya kita harus ta'awun, tasamuh, tazawun, ta'adul untuk mencapai ketakwaan. Para pemirsa Madu TV serta hadirin yang berbahagia, selanjutnya nanti kita akan masuk pada segmen tanya jawab. Untuk itu silahkan mempersiapkan diri untuk pertanyaannya masing-masing kelompok. Namun sebelumnya kita ikuti jeda berikut. Syiar Sair Muslimat NU Sallu ala hadha nabi al-hashimi al-mudallibi Sallu ala hadha nabi al-hashimi al-mudallibi Ahmad Zaki nasabi Mawasmuhu fil kutubi
وصفه في الكتب ذا أنادي يا خير هادي كم ذا أنادي يا خير هادي يكفي بعادي يا سيدي يا نور عيني يكفي بعادي يا سيدي يا نور عيني Syiar Sair. Muslimat NU Trenggalek. Yes. Baiklah para pemirsa Madu TV serta hadirin rahimakumullah, kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan siap pertama, siapa yang mau bertanya? Ya. Baik, untuk yang berkacamata nomor 2, monggo disilakan untuk bertanya. Silakan memperkenalkan diri, nama serta pertanyaannya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hidayah dari Majelis Ta'lim Khairun Nisa Ranting Pogalan. Saya mau menanyakan perihal terorisme dan radikalisme yang sudah dijelaskan oleh Bu Nyai. Pertanyaan dari saya yaitu mengapa jihad yang diajarkan oleh kelompok radikal dan terorisme itu tidak sama bahkan berbeda dengan jihad yang dipahami oleh umat Islam sekarang ini. Demikian saja pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaannya Bu Nyai dari pertanyaan pertama, yaitu mengapa jihad yang dipahami oleh kelompok radikalisme dan terorisme itu kok tidak sama dengan jihad yang dipahami oleh orang Islam selama ini? Itu kenapa Bu Nyai? Monggo untuk dijawab. Jadi kalau kita kebanyakan umat Islam memahami jihad itu sesuatu yang harus kita ikhtiarkan, kita usahakan sungguh-sungguh untuk selalu beramal salihah di jalan Allah, fisabilillah. Jihad bisa dilakukan dengan menuntut ilmu, dengan berdakwah, dengan ibda' bin nafsik. Jihad bisa dilakukan sebagai ibu-ibu tentunya, jihad melahirkan, memberikan tarbiyah kepada umat, kepada anak-anaknya untuk kebangkitan umat juga. Tetapi kalau seseorang yang sudah terdogma, dia keyakinannya mempunyai keyakinan yang radikal, apalagi terorisme, maka jihad itu satu-satunya jalan hanya dengan perang, apalagi dengan membunuh orang. Itu perbedaannya. Jadi kalau membunuh tidak dengan syariat Islam, ada syarat syurutnya. Ketika terjadi peperangan, bagaimana kita harus, bolehkah membunuh atau tidak? Kalau kita dengan bom bunuh diri, menteror, menakut-nakuti, berarti itu berseberangan dengan nilai-nilai Islam. Berarti semangat jihadnya sudah bertentangan dengan arti jihad yang hakiki. Jadi itu ibu-ibu, jadi ada perbedaan kenapa pemahaman jihadnya orang yang melakukan teroris, yaitu dengan cara menteror, tentunya ini berseberangan dengan nilai-nilai Islam. Gimana, sudah dipahami ya ibu-ibu? Sudah? Sekarang kami persilahkan untuk pertanyaan yang kedua. Untuk segmen ini kita mengambil 3 pertanyaan dulu ya ibu-ibu ya. Silakan, siapa yang mau bertanya?
Ya, kami persilakan kepada ibu yang berkacamata di depan yang pakai jilbab oren. Monggo disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Julianti dari Majelis Taklim Al-Mawaddah Ranting Bulan Wetan. Begini Bu Nyai, dulu ketika saya masih kecil, saya itu hanya mendengar bom itu terjadi di luar negeri. Tetapi sekarang bom itu sudah sering terjadi di negara kita tercinta Indonesia. Yang ingin saya Pertanyaannya? mengapa di negara kita tercinta ini menjadi sasaran pelaku bom terorisme dan radikalisme? Demikian mohon penjelasannya Bu Nyai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nyai, pertanyaannya adalah mengapa negara kita ini menjadi sasaran pelaku tindak terorisme dan teror itu tadi? Kenapa? Monggo untuk dijawab Bu Nyai. Indonesia adalah negara yang mayoritas adalah Muslim. Tentunya pelaku teror maupun radikalisasi menjadikan sasaran kepada negara-negara Muslim yang tidak sama ideologinya. Berarti ada sikap arogansi untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini terorisme dan radikalisasi ini bisa datang dari arah manapun, tidak bisa kita sangka-sangka strateginya akan selalu berubah, maka kita pun harus mempunyai sikap yang cerdas. Bagaimana upaya-upayanya kita? Kalau Indonesia akan menjadi target, kalau kita menilik apa yang terjadi di Afghanistan, negara yang dulunya penuh dengan peradaban sekarang lalah luntuk, sudah hancur berkeping-keping. Kalau kita melihat Suriah, negara kalau kita melihat Suriah itu seperti Solonya orang Indonesia, di dalam bertata bahasa sungguh halus. Kalau ini terjadi di Indonesia, mungkin kita tidak bisa dalam majelis-majelis taklim yang seperti ini. Maka bagaimanapun kita harus mewaspadai agar terjadinya teror bom ataupun pemahaman radikalisasi ini terjadi di Indonesia. Kita sepakat ya ibu-ibu, dalam kesempatan kali ini kita bersama majelis taklim kita katakan say no to terrorism. Oke? Oke, sepakat ibu-ibu? Terima kasih. Ya. Baiklah, kami beri kesempatan untuk pertanyaan terakhir di segmen ini. Siapa yang mau bertanya? Monggo disilakan. Ya, kami persilakan dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Ibu yang mau bertanya, monggo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumini dari Majelis Taklim Al-Hidayah Ranting Wulan Kulon. Bu Nyai, saya mau bertanya, apa yang melatar belakangi anak-anak muda mudah terpengaruh dengan sikap radikalisme? Dan mengapa pelaku terorisme itu yang menjadi target juga sebagian besar anak-anak muda? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung saja dijawab. Iya. Ya. Jadi anak-anak muda ini menjadi sasaran target sebagian besar dari pelaku teroris ataupun dari radikalisasi itu sendiri. Kalau kita melihat siapa yang akan memimpin Indonesia 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, pasti generasi muda. Kalau generasi muda sudah dicuci otaknya, sudah termakan oleh dogma-dogma, karena usia muda ini usia yang sangat rentan. Dia akan mencari jati dirinya.
Kalau bahasanya lagi fall in love, lagi sweetie of love, lagi manis-manisnya mencari cinta, apalagi mencari jati dirinya, dia akan mengalami suatu kegalauan. Nah, inilah ibu-ibu, ayo kita kawal pemuda-pemuda kita yang akan melanjutkan kepemimpinan kita. Bagaimanapun estafet kepemimpinan negara Republik Indonesia pada nantinya akan diberikan kepada pemuda. Coba kalau kita lihat apa yang terjadi di JW Marriott itu. Jadi mereka itu targetnya pemuda-pemuda yang masih belasan tahun, usianya sangat labil, apalagi kejiwaannya. Kalau mereka otaknya sudah dicekoi, sudah dicuci otaknya untuk mendapatkan bidadari-bidadari surga, ayo dengan mengebom kamu bisa mati syahid. Maka kita sebagai ibu-ibu, ayo berikanlah pemahaman, pengenalan ilmu pengetahuan secara benar dan pada proporsinya. Jangan sampai anak-anak muda kita itu mengakses situs-situs yang berkonten terorisme maupun radikalisasi. Mereka belajar langsung dengan direct, mereka belajar langsung dengan situs-situs itu. Nah, sementara kita untuk itu ibu-ibu harus lebih cerdas. Ibu-ibu sepakat ya untuk lebih cerdas mengawal putra-putranya untuk belajar kembali. Ayo kita ajak anak-anak kita itu, kita rangkul mereka apa permasalahan mereka. Kita sebagai al-madrasatul ula, al-ummu al-madrasatul ula, kita kawal pemuda-pemuda kita supaya mereka tidak menjadi upaya-upaya pencegahan agar anak-anak tidak rentan untuk bisa terkontaminasi oleh perilaku teroris dan radikalisasi. Nah, ibu-ibu, intinya saya yakin penjenengan semuanya, ibu-ibu semuanya ini pasti sudah punya atau banyak yang sudah punya anak-anak muda. Untuk itu mari kita jaga pemuda, anak-anak kita, saudara-saudara kita supaya tidak terjerumus ke dalam jaringan terorisme maupun radikalisme. Baiklah, kita akan berhenti sejenak dan nanti selanjutnya disiapkan untuk pertanyaan yang belum bertanya, kelompok yang belum bertanya. Namun sebelumnya kita ikuti jeda berikut. Syiar Sair Muslimat NU Trenggalek. Yes. Antum tabibuna, antum qulubuna, antum sadatuna, ya khaliqil anam. Antum tabibuna, antum qulubuna, antum sadatuna, ya khaliqil anam. Syiar Sair. Baiklah, terima kasih para pemirsa Madu TV dimanapun berada serta para hadirin yang berbahagia.
kita masuk pada segmen yang terakhir, yaitu pertanyaan untuk 3 kelompok yang tadi belum bertanya. Kami persilahkan kelompok mana yang mau bertanya, monggo. Ya, kami persilahkan untuk kelompok Azhara. Kami persilahkan untuk kelompok Raudhatul Jannah yang mau bertanya, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Hayati. Saya dari Ranting Bendorejo. Nama kelompok saya yaitu Raudhatul Jannah. Sebagai ibu, kita semua tentunya di sini tidak menginginkan anak-anak kita terpengaruh oleh terorisme dan radikalisme. Nah, Ibu Nyai Hajah Nadhiratul Ulfa, upaya apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak kita tidak terpengaruh oleh terorisme dan radikalisme? Demikian pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Monggo Nyai langsung dijawab mawon. Monggo. Iya, bagaimana kita harus mengupayakan anak-anak kita tidak terbelenggu atau masuk dalam jaringan terorisme maupun radikalisme. Yang pertama, ya, tanamkan pada diri anak itu keyakinan yang sesuai dengan syariat Islam. Islam itu mengajak kedamaian. Kalau ibu-ibu dalam jamaah tahlil Yasin tahlil, ibu itu mesti membaca ayat kursi. Setelah ayat kursi di surat Al-Baqarah 256, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Jadi Islam itu tidak memaksa orang lain untuk mau diajak Islam, tetapi memang Islam itu adalah jalan yang damai. Apalagi kalau ibu-ibu sudah paham tentang bagaimana Islam yang moderat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 143 dikatakan bagaimana? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu 'alaikum syahida wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikianlah Allah itu telah memberikan umat yang terbaik, yaitu umat yang ada di pertengahan. Jadi kalau kita itu sungguh luar biasa, kita bersyukur sebagai orang yang nahdien, orang yang punya sikap-sikap yang moderat. Enak kan Bu, di tengah-tengah kita juga bisa bekerja sama. Jadi kita harus upayakan anak-anak kita ini cinta perdamaian. Upayakan anak-anak kita tidak terbiasa melakukan upaya-upaya destruktif, upaya-upaya yang menghancurkan. Nah, yang ketiga, upayakan dalam pemikiran dan gagasan kita itu tidak hanya dhayiqul fikri, tetapi bagaimana pemikiran kita itu melabeli orang itu, jangan mudah melabeli orang dengan bahasa mengkafirkan orang lain. Dan yang terakhir, ayo ibu-ibu kita benar-benar mengamalkan syariat Islam ini dengan kafatan dalam bingkai bagaimanapun kita hidup di NKRI, yang menjadi dasar filosofi dalam bernegara adalah Pancasila, dan sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inilah yang harus kita kedepankan untuk anak-anak kita supaya terselamatkan dari bahaya terorisme dan radikalisme. Bagaimana ibu-ibu sudah paham?
Ya, sudah. Terima kasih. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Monggo. Oh ya, dari kelompok Azhara belum ya? Ya. Disilahkan kepada ibu yang cantik yang nomor 3 dari depan. Monggo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Husnul Khotimah dari Majelis Taklim Az-Zahra Ranting Kedung Lurah. Saya mau bertanya, Bu Nyai. Ya. Pertanyaannya. Saya seringkali mendengar istilah itu belum saya pahami, yang namanya istilah deradikalisasi. Mohon penjelasannya, Bu Nyai, apa yang dimaksud dengan istilah deradikalisasi? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nyai, itu tadi pertanyaannya. Mohon dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan deradikalisasi. Monggo untuk dijelaskan, Bu Nyai. Iya, kalau tadi kita bicara tentang radikalisasi adalah suatu upaya atau suatu bentuk perilaku seseorang. Dia merasa dia yang paling benar. Dia mempunyai pemikiran dan upaya perilaku yang ekstrim. Nah, kalau ini sebagai upaya deradikalisasi, ibu-ibu mesti ini sudah pada tahu semua sebenarnya. Jadi ada keinginan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia ini terjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Maka ketika kita bicara radikalisasi ini, maka sesuatu yang membahayakan. Maka kalau ada upaya deradikalisasi adalah upaya bagaimana agar faham-faham, pemikiran, gagasan, perilaku, dogma yang mengajak pada radikal, sikap ekstrim, sikap fanatik yang berlebih-lebihan, itu supaya tidak terjadi lagi, tidak dilakukan oleh elemen-elemen bangsa ini, baik oleh masyarakat sipil atau para pemimpin-pemimpin, apalagi pemuda-pemuda kita terpengaruh dengan upaya radikalisme. Jadi kita berusaha agar anak-anak itu tidak tercuci otaknya dengan sikap-sikap yang radikal, yang ekstrim. Apa-apa kalau tidak sama dengan kita dikatakan kafir, haram atau kafir, ya. Mengharamkan pada sesuatu yang belum tentu itu menjadikan ini ada kecenderungan orang lain itu menjadi sesuatu perbuatannya itu haram. Kalau misalkan dengan membunuh tanpa sesuai dengan syariat, itu jelasnya membunuh haram. Ya, tetapi betul. Kalau syariatnya itu dengan membunuh, kita perang, semua orang, wanita-wanita dibunuh, anak-anak tidak dilindungi, itu justru membunuh dengan jihad yang salah, tidak sesuai dengan syariat Islam. Betul ya, terima kasih. Sekarang giliran kelompok yang paling akhir tadi, kelompok Nahdlatul Ummahat belum bertanya ya. Monggo disilakan siapa yang mau bertanya. Baik, kami persilakan untuk bertanya. Yang sebelah itu depannya apa itu? Tiang, ya, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istamala dari Majelis Taklim Nahdlatul Ummahat Muslimat NU anak cabang Pogalan. Bu Nyai, begini, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, kita ini harus ikut menjaga keutuhan NKRI.
Nah, sedangkan sekarang ini yang saya ketahui ISIS itu sedang mengancam kita, sedang mengintai negara kita. Nah, yang mau saya tanyakan Bu Nyai, mengapa sih kita juga harus ikut mewaspadai ISIS sebagai ancaman kedaulatan NKRI? Begitu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk pertanyaan terakhir. Ya, monggo Bu Nyai langsung saja dijawab ya. Monggo. Iya, bagaimanapun ISIS ini adalah suatu gerakan terorisme yang notabene itu merupakan gerakan yang sudah terstruktur, Islamic State of Iraq and Syria. Jadi gerakan ini sudah menjadi taharruk, pola pemikirannya mati syahid dengan meneror orang. Terus bagaimana dia mengafiliasi, menjustifikasi kalau jihad itu ya hanya dengan perang, dengan cara merusak, dengan cara kekerasan. Terus yang ketiga, seorang itu bisa mati syahid kalau mengebom, tidak sama dengan sistem yang ingin ditegakkan, yaitu terutama khilafah, kepemimpinan Islam. Islam itu bisa utuh kalau ada modal khilafah. Sementara kita sudah mempunyai kesepakatan bahwa NKRI adalah Indonesia yang berasaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada kebinekaan. Kebinekaan ini yang harus menjadikan suatu kesimpulan bahwa keberagaman ini adalah suatu aset, suatu keelokan, suatu keindahan. Jangan selalu mencari ataupun ini kita terbiasa dalam perilaku kita mesti mencari perbedaan-perbedaannya, tidak pernah mencari persamaannya. Dari keberagaman tadi sebenarnya kita menuju pada Islam yang cinta damai. Ya. Tentunya ISIS dengan NKRI berarti ini terjadi kontradiksi, terjadi friksi, terjadi perbedaan. Kalau kita sudah membangun kesepakatan, membangun suatu konsensus, bagaimanapun NKRI adalah suatu negara kesatuan Republik Indonesia yang sampai kapanpun kita akan pertahankan. Jadi kita bukan negara Islam, tetapi kita bisa lakukan amalan-amalan Islam yang bagaimana, tinggal kita aja yang mau dan tidak mau. Ibu-ibu bisa datang ke dalam majelis taklim yang seperti ini karena terjadinya stabilitas nasional, negara kita aman dan damai. Jadi bagaimanapun kita harus mewaspadai gerakan ISIS ini, ibu-ibu. Jangan sampai anak-anak kita, anak-anak cucu kita, negara kita itu akhirnya menjadi negara yang terburuk. Jangan sampai yang terjadi di Suriah, yang terjadi di Afghanistan, yang terjadi di Iran, di Irak. Apalagi iming-imingnya yang dimaksud dengan hijrah menurut orang ISIS adalah bagaimana kita ini harus hijrah ke Irak dan Iran. Padahal di sana itu terjadi suatu ketidakdamaian, terjadi peperangan. Berarti jelas pemahaman yang salah ya Bu Nini. Jadi jelas. Jadi kita harus pertahankan NKRI ini sampai pada titik darah penghabisan. Siap ibu-ibu? Oke, terima kasih. Dari penjelasan awal hingga akhir tadi, apa Bu Nyai kesimpulannya yang bisa kita petik? Mohon untuk dijelaskan. Dan setelah ada kesimpulan nanti mohon juga untuk memimpin doa untuk mengakhiri acara ini. Monggo dipersilahkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para pemirsa Madu TV yang berbahagia,
Jadi dari pembicaraan kita, bagaimana kita mewaspadai bahaya terorisme dan radikalisme untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita bentengi ideologi, keyakinan kita, selalu mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, mengedepankan toleransi, jangan intoleransi, mengedepankan integrasi, bahwa kita ini adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Jadi kita berterima kasih bahwasanya di NU sendiri kita sudah melakukan sebagai perwujudan cinta kita kepada tanah air apa yang sudah diwariskan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan Yalal Waton. Nah, inilah aset sejarah, aset dari pewaris Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Marilah kita tebarkan nilai-nilai ta'awun al birri wat taqwa, nilai-nilai tasamuh, toleransi, nilai-nilai tawazun, kita mencari keseimbangan, nilai-nilai ta'adul, kita mencari keadilan, jangan pernah mendolimi orang lain, apalagi masuk dalam jaringan terorisme dan radikalisasi. Yang terakhir, ayo kita budayakan, ayo kita tebarkan, ayo kita ikhtiarkan untuk selalu beramal sholihah dan berakhlakul karimah, yaitu dengan taqwallah, amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga ibu-ibu yang hadir di sini menjadi mar'atus sholihah, yang selalu dicintai oleh Allah, yang selalu dicintai oleh suaminya, yang menjadi ibu sebagai pendidik dan memberikan tarbiyah kepada anak-anak yang nantinya menjadi anak-anak yang birrul walidain, anak-anak yang sholih sholihah, mendapatkan sumber ma'isyah yang halalan tayyiban wa wasi'an, dan bisa menyempurnakan nilai-nilai keagamaannya dengan selalu berakhlakul karimah, dengan kesempurnaan bisa menunaikan rukun Islam dan rukun iman. Allahumma amin. Monggo langsung saja doanya. Marilah ibu-ibu sejenak kita bertaqarrub, bertawajuh keharibaan Allah. Mudah-mudahan majelis taklim pertemuan kita kali ini mendapatkan nilai-nilai maslahah di mata Allah, dan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah. Amin. Ala hadin ya al khair ya lahumul fatihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajal karimi wa azimi sulbanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal babila babila warzuqna tinabah. Ya Allah, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.
Baiklah, beri tepuk tangan untuk narasumber kita. Terima kasih para pemirsa Madu TV dimanapun berada, serta ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Kami segenap pengurus Muslimat NU Cabang Trenggalek serta kru dari Madu TV mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya, dan semoga nanti kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Ada kecipir dimakan tokek, tokeknya mati dibuang ke kali. Syiar syair Muslimat NU Trenggalek selalu di hati serta dinanti. Saya Iziatus Salihah undur diri dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syiar syair Salatullahi